Sedangkan untuk agar tanaman tetap subur dan hijau daun seperti ini, kita selalu menggunakan yang namanya sistem Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit lagi. Nah, cabai rawit ini merupakan cabai rawit Ori 212. Jadi pertumbuhannya cukup maksimal walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak stabil. Sebagaimana para petani ketahui semuanya, ini kita menghadapi atau sedang menjalani yang namanya musim kemarau. Efek musim kemarau ini sangat berpengaruh sekali di dunia pertanian, khususnya pertanian cabai. Banyak di antara kawan-kawan kita yang mengalami kegagalan. Nah, tetapi kita ini bersyukur walaupun cuaca yang sangat ekstrim, panas luar biasa, pertumbuhan tanaman cabai masih bisa tumbuh dengan semestinya, kawan-kawan. Nah, inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita tanam, yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Kondisi cuaca yang luar biasa panasnya, tetapi tanaman yang kita tanam ini masih tumbuh secara bagus, secara maksimal seperti ini karena sistem perawatan yang kita lakukan selalu menggunakan metode yang tepat guna dan tepat sasaran, kawan-kawan. Ini sangat penting sekali di dalam perawatan tanaman cabai khususnya di musim kemarau. Nah, dengan menggunakan sistem tepat guna dan tepat sasaran, artinya kawan-kawan di mana kita harus melakukan perawatan tepat waktu. Itu sangat penting sekali. Yang dimaksud tepat waktu adalah kapan kita harus melakukan pengocoran, kapan kita harus melakukan penyemprotan. Nah, itu yang kita maksud tepat guna dan tepat sasaran. Dan juga bahan-bahan atau obat-obatan yang kita gunakan harus juga tepat sasaran. Seperti contohnya kawan-kawan, kalau kita mengendalikan keriting daun, kita harus menggunakan bahan aktif seperti abamectin, dan merek obat itu tergantung dari daerah masing-masing sebenarnya, kawan-kawan. Jadi petani itu sendiri sebenarnya yang mengetahuinya. Sedangkan untuk agar tanaman tetap subur dan hijau daun seperti ini, kita selalu menggunakan yang namanya sistem pengocoran dengan menggunakan bahan yaitu asam humat, asam amino, dan fosfat cair. Itu yang kita lakukan. Nah, mengapa kita selalu sering mengatakan menggunakan asam humat? Ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting, kawan-kawan? Karena ini musim kemarau atau musim panas, di mana lahan pertanian atau bedengan yang kita tanam ini kan kering, kawan-kawan. Jadi fungsi salah satu asam humat adalah menyimpan air. Makanya kita selalu menggunakan asam humat. Inilah yang dimaksud tepat guna dan tepat sasaran. Terkecuali di tempat kita banyak air atau sumber air, baru bisa kita melakukan penyiraman setiap pagi atau setiap sore. Tetapi, nah ini ada kata tetapinya. Di tempat kita ini air sangat susah, sumur-sumur juga di perumahan sudah mulai kering. Jadi apalagi untuk menyiram tanaman itu kayaknya tidak mungkin. Makanya kita menghemat dengan cara mencampur air itu dengan menggunakan asam humat, asam amino, dan fosfat cair. Dosis masing-masingnya asam humat kita memakai 2 sendok makan untuk takaran 20 liter air, kemudian asam amino 20 mili, begitu juga dengan fosfat cair yang kita pakai adalah morden full, sehingga tanaman bisa tumbuh secara maksimal seperti ini. Sedangkan interval pengocorannya kita melakukannya 5 hari sekali. Nah, mengapa kita melakukan 5 hari sekali? Ini ada alasannya, kawan-kawan, karena seperti tadi saya katakan tanah kering. Bahkan kalau bisa 3 hari sekali itu akan lebih bagus. Tergantung kondisi cuaca yang kita hadapi di daerah masing-masing. Nah, tetapi mudah-mudahan pada hari ini, karena di sini sudah mulai ada mendung-mendung seperti ini, kawan-kawan, kita ini berada di pagi-pagi sekali ini. Kita berharap sebagai petani secara khusus mudah-mudahan ada hujan.
karena tanaman sudah memasuki fase generatif seperti ini. Ini sebenarnya rawan-rawannya kekurangan air, kawan-kawan. Kalau kekurangan air, dia akan mengalami namanya keriting secara alami, kawan-kawan. Bukan keriting disebabkan oleh tungau dan trip. Nah, seperti ini, kawan-kawan, jadinya daunnya. Nah, seperti kelihatan kita menganggap ini adalah pengaruh hama tungau dan trip. Tapi sebenarnya ini pengaruh karena cuaca yang sangat panas. Seperti ini ada bekas-bekasnya ini. Tapi mudah-mudahan seperti tadi saya katakan ada hujan. Dan sedangkan pengocoran yang kita gunakan adalah menggunakan pupuk NPK grower. Nah, kita sudah fermentasi dengan takaran 400 liter air. NPK growernya kita pakai 4 kilo dan pupuk kandang ayamnya kita pakai 10 kilo. Kita fermentasi selama 20-30 hari baru kita gunakan. Itu akan cukup efektif dan cukup bagus untuk menghijaukan daun seperti ini. Tetapi ingat kawan-kawan, sudah sering saya sampaikan cara pengocorannya. Kalau di musim kemarau itu kalau ada air, nah kita berbicara kalau ada air, kita siram dulu pangkal batang ini dengan air biasa, baru kita melakukan pengocoran dengan NPK walaupun sudah difermentasi. Tetapi kalau tidak ada air, kita kemarin juga tidak ada air, kita langsung aja kocor di pangkal batang ini. Itu aman karena sudah difermentasi. Nah, tanamannya hijau royo-royo seperti ini. Banyak juga pertanyaan di antara kawan-kawan kita, apakah Morden Pool bisa digantikan dengan pupuk atau jenis bahan yang lain? Itu bisa sebenarnya kawan-kawan, bisa kita campur seperti menggunakan Ultradap dicampur dengan pupuk Merauke Mag S. Itu sangat bagus sekali untuk penghijau daun, juga perangsang akar dan perangsang tunas. Itu juga manfaat daripada Morden Pool atau fosfat cairnya. Nah, ini sudah memasuki fase generatif di mana sudah pecah cabang dan sudah ada buahnya seperti ini kecil-kecil kawan-kawan, atau bunga-bunganya. Ini ada buahnya satu. Makanya saya katakan seperti tadi, ini rawan-rawannya sebenarnya. Karena sangat mudah sekali tanaman di fase generatif ini mengalami namanya stres, apalagi kekurangan air. Tetapi kita berharap mudah-mudahan ada hujan kawan-kawan. Jika ada hujan, ini akan tumbuh dengan bagus sekali nantinya. Ini sudah ada bunga-bunga seperti ini. Dan kemarin juga minggu yang lalu kita sudah melakukan pengocoran juga dengan kalsium dan boron. Ini sangat penting sekali untuk mengatasi kerontokan bunganya nantinya. Dan juga kita sudah melakukan pengocoran dengan asam humat, asam amino dan fosfat cair yang sudah seperti saya sampaikan tadi, sehingga tanaman tetap tumbuh secara maksimal walaupun dalam kondisi cuaca yang tidak stabil seperti saat ini. Nah, ini ada daun kuning seperti ini kawan-kawan. Ini kuning seperti ini bukan disebabkan oleh jamur kawan-kawan. Ini kekurangan air sebenarnya. Ya habis gimana, kita kan ketahui sebagai petani, kalau kekurangan air itu kalau di siang hari tanaman yang kita tanam ini layu. Kemudian di sore hari dia segar kembali seperti itu. Yang kita pertahankan, semoga tanaman ini masih bisa bertahan hidup sampai menunggu ada hujan kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk penyepraian dengan fungisida memang kita hanya melakukan baru sekali saja kawan-kawan. Ini usia tanaman cabai yang kita tanam kurang lebih sudah 50 HST kawan-kawan. Jadi masih cukup besar seperti ini walaupun dalam kondisi panas. Jadi pertumbuhannya masih stabil kawan-kawan. Jadi hanya baru sekali kita menggunakan fungisida, terkecuali kita juga menggunakan insektisida untuk pengendalian hama tungau dan trip seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita menggunakan bahan aktif abamectin. Nah, kita menggunakan seperti Demolis, seperti sejenis lainnya lah, banyak itu di pasaran sebenarnya kawan-kawan. Seperti ini kita bersyukur sebagai petani masih bisa mempertahankan tanaman cabai yang kita tanami masih bisa hidup seperti ini dan tumbuhnya masih maksimal. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.